Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan latihan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji T. Baiklah, sebelumnya di sini sudah ada data uji signifikansi dan ada uji KS data X. Lalu di sini di bagian uji signifikansi ada data pretest dan posttest. Yang pertama kita akan lihat di sini ada data pretestnya. Untuk mencari pretestnya ini, kita langsung saja ke uji KS data X untuk mencarinya. Selanjutnya kita pertama akan mencari rata-ratanya, yaitu rumusnya seperti sebelumnya, yaitu average. Lalu kita sorot datanya, data pretestnya. Selanjutnya untuk SD-nya, stdef rumusnya. Lalu kita juga sorot ini datanya, data pretestnya. Baik, sudah seperti ini, lalu kita masuk ke bagian fs-nya. Untuk mencari fs ini, yaitu pertama nilai sama dengan nilai fcom-nya, nilai pertama ini, lalu dibagi dengan jumlah datanya ini ya. Lalu kita ikat dengan dolar, biar bisa kita tarik. Oke, lalu kita tarik. Baik, selanjutnya kita akan mencari ZI. Untuk mencari ZI ini, pertama dengan lalu nilai pretestnya. Jangan lupa kita dalam kurung dulu, lalu dikurang dengan nilai rata-ratanya. Sini kita ikat nilai rata-ratanya dengan dolar. Lalu tutup, dibagi dengan nilai stdef-nya. Maaf, nilai SD-nya. Sini nilai SD-nya juga kita ikat. Baik, lalu kita tarik. Lalu untuk mencari FTZI-nya ini, rumusnya adalah pertama norm dis. Oke, ini rumusnya. Lalu nilai ini. Bentar. Baik, kita tinggal tarik saja datanya. Maaf ya. Baik, sudah seperti ini kita akan mencari nilai fs ft-nya. Nah, untuk mencari nilai fs ft ini, yaitu rumusnya adalah ABS, yaitu ABS-nya adalah absolut. Maaf, ABS. Lalu sini nilai fs dan nilai ft-nya. Nilai fs Maaf, kita ulangi. ABS itu nilai fs dikurang dengan nilai ft ini. Lalu tinggal kita tarik. Lalu untuk mencari D hitungnya, rumusnya sama dengan max. Lalu kita sorot data ini. Enter. Baiklah, untuk mencari tabelnya, sini tabelnya di sini jumlah data kita ada 14. Jadi kita lihat di sini. Ini data yang ke-14 ini. Karena data kita 14 tadi, kita akan mengambil satu angka. Kita ambil dari bagian 13 ya. Kita ambil yang 0,361 ini. Baiklah. Jadi kita letak di sini di tabelnya 0,361. Baiklah. Selanjutnya, baiklah, sini sudah ada saya tulis kesimpulannya, yang dimana nilai D-nya
0,1249131 ini lebih kecil dari K 0,361. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi. Di sini apabila kita ingin mencari y sama x, y kurang x ini, itu sama dengan rumusnya nilai y dikurang dengan nilai x. Enter. Lalu kita tarik saja datanya. Baik. Lalu kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya rumusnya seperti tadi, average. Lalu kita sorot data ini. Data y kurang x tadi. Enter. Lalu di sini kita akan mencari xd-nya. Itu sama dengan nilai d, nilai hasil tadi, dikurang dengan nilai rata-ratanya. Di sini rata-ratanya karena cuma 1, dan kita perlu untuk kolom yang masih ada 13 yang belum keisi, jadi di sini kita ikat. Maaf, kita ulangi, kita ikat ya. Lalu kita tarik. Lalu kita akan mencari jumlahnya. Jumlah itu sum atau sum. Kita sorot data xd tadi. Baik. Selanjutnya kita akan mencari xd pangkat 2. Nilai xd-nya tadi, nilai ini. Lalu kita pangkatkan dengan 2. Baiklah. Selanjutnya kita sorot. Kita tarik saja. Maaf, kita tarik saja datanya setelah itu. Nah, lalu untuk jumlah yang ini kita tarik saja ke samping. Kita ubah warnanya saja, biar lebih menarik nanti kita lihatnya. Selanjutnya, lalu untuk mencari t hitungnya, rumusnya sama dengan yang pertama nilai rata-rata tadi kita bagi dengan SQRT buka kurung. Ntar malah buat video. Selanjutnya buka kurung jumlah xd pangkat 2 tadi, lalu dibagi buka kurung n. N-nya ini adalah jumlah datanya, kita ada 14, lalu dikali dengan buka kurung lagi 14 dikurang 1. Baik, kita lihat hasilnya 10,122 ini hasilnya ya. Lalu selanjutnya kita akan mencari t-table. Untuk mencari t-table ini, kita lihat data ini. Di sini kita data jumlah datanya ada 14. Jadi kita lihat data yang ke-14. Di sini kita akan, karena data 14, kita akan membebaskan 2. Jadi kita lihat di bagian 12. Lalu kita ambil di yang 2,17881. Kita copy. Kita pastekan di sini. Baiklah. Ini tidak bisa dia. Baik, selanjutnya komanya di sini saja kita letak. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kita lihat di SPSS-nya.
Lalu kita masuk ke baiklah. Selanjutnya kita masuk ke bagian variable view tadi. Lalu kita tulis di sini, kita masukkan pretest dan posttestnya. Kita tulis di SPSS-nya. Sama pretest. Lalu kita buat sini posttest. Pretest, posttest ya. Oke. Selanjutnya di sini bagian desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu labelnya kosong. Lalu measure-nya kita pilih scale, juga scale. Baik, selanjutnya kita masuk ke data view-nya. Sini sudah ada pretest dan posttestnya. Jadi, nilai pretestnya ini kita copy. Pretestnya kita copy ya nilainya. Baik, selanjutnya kita masuk ke, lalu kita pilih, lalu kita klik analis. Lalu di bagian analisis ini kita pilih non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu sampel ini KS ini. Lalu karena ini untuk nilai pretest, jadi kita pindahkan pretestnya ke test variable list. Selanjutnya kita klik OK. Kita lihat sudah ada hasilnya. Terus hasilnya ini kita lihat di bagian positifnya. Positifnya 125, jadi kita lihat di Excel-nya tadi nilai di uji KS data X ini nilai dihitungnya 0,124. Jadi 0,124 ini kita buatkan jadi 125. Lalu untuk mencari posttestnya, posttest ini kita kembali lagi ke Excel, kita kopikan data posttestnya. Copy. Lalu kita pastekan di sini. Setelah dikopikan, kita lakukan hal yang sama. Lalu analisis. Lalu pilih non-parametric test, legacy dialog, lalu sampel KS. Lalu karena sini kita mencari nilai posttest, jadi nilai pretestnya ini kita pindahkan ke sini, nilai posttestnya kita pindahkan ke test variable list. Kita klik OK. Setelah itu kita lihat sini untuk nilai posttestnya, nilainya itu 0,96. Selanjutnya kita kan sini sudah menggunakan SPSS, lalu kita akan menggunakan Excel. Di bagian Excel ini juga ada bisa menggunakan seperti SPSS itu. Lakukan hal yang sama, kita masuk ke data, lalu pilih data analisis. Baiklah, lalu di sini kita akan pilih t-test pirate to sample formats. Klik OK. Lalu untuk variabel rank pertamanya, kita sorot data pretest. Lalu untuk variabel rank yang kedua, kita sorot data posttest. Lalu di sini kita pilih output optionnya new worksheet play. Lalu kita sini bikin nama signifikansi. Kita pilih OK. Muncul sini hasilnya. Lalu kita lihat hasilnya ini. Ini kita kopikan. Kita pindahkan ke uji signifikansi.
di sampingnya sini saja. Udah ada ini yang kita pastekan di sini. Nih. Kita lihat berapa. Jadi kita lihat di sini nilai T hitung ini sama dengan nilai T start ini. Tapi di sini dia berbentuk minus. Lalu untuk T tabel tadi kita lihat di sini tadi nilainya sama dengan T critical to ini. Nah, nilai ini T tabel ini sama dengan nilai T critical to. Ini apabila kita menggunakan data analisis pada Excel. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke SPSS lagi. Di pretestnya ini, lalu analisis. Selanjutnya kita compare means, lalu paired sample t-test. Maaf. Baik, kita ulangi. Analisis, compare means, lalu paired sample t-test. Lalu variabel pertama masukkan pretestnya. Untuk variabel kedua kita masukkan post-testnya. Kita klik OK. Lalu sudah keluar hasilnya. Sini yang kita butuhkan hanya paired sample test. Lalu kita kopikan, kita letak di Word ya. Baik, ini dia tadi. Baik, kita ulangi. Baiklah, kita ulangi, kita kopikan. Lalu kita pastekan di sini ya. Baik, ini dia hasilnya. Lalu kita lihat di sini nilai T-nya minus 10,123. Ini sama seperti pada Excel yang kita cari tadi menggunakan data analisis. Ini T startnya, T hitungnya 10,122. Jadi kita dibuatkan menjadi 10,123. Ini dia. Kita besarkan aja. Kita beri bold aja. Baiklah, sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.